warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Hilda, NPM 1931090404. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan yang ada di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Erina Nurmaulidia, SS MPD. Yang pertama, latar belakang. Era globalisasi Indonesia harus menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel. Pandemi coronavirus memaksa seluruh sektor untuk berhenti beroperasi, tidak terkecuali di dunia pendidikan. Pendidikan amatlah sangat penting bagi generasi muda yang akan mendatang, terutama pada masa globalisasi. Pada saat ini, di masa pandemi COVID ini pun banyak terjadi kendala dari berbagai aspek dari segi ekonomi maupun pendidikan, termasuk di dalamnya mewujudkan demokratisasi pendidikan. Demokrasi dalam pendidikan dipandang perlu karena dapat menghindari kemungkinan pemaksaan kehendak dari suatu kelompok, menghindari pengambilan keuntungan bagi sebagian pihak, dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh lapisan pada masyarakat. Model pendidikan demokratis. Demokrasi dan pendidikan mempunyai hubungan yang saling menunjang karena pendidikan yang sifatnya demokratis akan menempatkan anak sebagai pusat perhatian, yang dimana demokrasi pendidikan adalah pengajaran pendidikan yang semua anggota masyarakat mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil. Pendidikan yang mencerdaskan rakyat adalah pendidikan yang membawa warga negara sebagai anggota sebagai masyarakat demokratis. Prinsip demokrasi dalam Islam menurut Rama Yunus. Yang pertama, kebebasan bagi pendidik dan peserta didik. Kebebasan di sini meliputi kebebasan berkarya, kebebasan mengembangkan potensi, dan kebebasan berpendapat. Yang kedua, persamaan terhadap peserta didik dalam pendidikan Islam, karena dalam Islam memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan atau belajar. Introduction. Dalam hal ini, proses pembelajaran harus dihindari suasana belajar yang kaku, penuh dengan ketegangan. Syarat dengan pemerintah dan instruksi yang membuat peserta didik menjadi pasif dan tidak bergairah, cepat bosan dan mengalami kelelahan. Globalisasi pendidikan. Proses globalisasi merupakan suatu rangkaian proses yang mengintegrasikan kehidupan global di dalam suatu ruang dan waktu melalui internasionalisasi perdagangan, internasionalisasi pasar atau dari produksi dan keuangan, internasionalisasi dari komoditas budaya yang ditopang oleh jaringan sistem telekomunikasi global yang semakin canggih dan cepat. Intinya dari proses globalisasi itu dapat terciptanya suatu jaringan kehidupan yang semakin terintegrasi. Kaitan antara globalisasi dan pendidikan menurut Giddens terletak di dalam lahirnya suatu masyarakat baru, yaitu knowledge-based society, yang merupakan anak kandung dari proses globalisasi. Karena globalisasi itu ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat yang merupakan dasar dari globalisasi ekonomi dan politik di dunia ini. Namun demikian pula knowledge-based society yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan akan terus-menerus berubah dan merupakan subjek untuk revisi. Hal ini memerlukan apa yang disebutnya sikap refleksif dari manusia, yaitu kemampuan untuk merenungkan mengenai kehidupan berdasarkan rasio.
Pendidikan masa pandemi, masalah dan prospeknya. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang serius bagi setiap orang. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, sistem pembelajaran dilakukan secara daring dalam jaringan dari rumah masing-masing yang cenderung memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, terkadang mendapat hambatan dalam penerapannya. Selama pembelajaran daring, peserta didik memiliki keleluasaan waktu untuk belajar. Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Oleh karena itu, peran guru menjadi sangat penting, mengingat para guru harus bekerja lebih ekstra demi mengajarkan mata pelajaran kepada para peserta didiknya. Media pembelajaran online atau disebut e-learning sebagai media penunjang pendidikan, bukan sebagai media pengganti pendidikan. Sistem pelajaran dilaksanakan melalui perangkat elektronik seperti handphone, komputer, ataupun laptop yang harus terhubung dengan koneksi jaringan internet. Nah, kemudian guru dapat memanfaatkan media online lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, Google Form, Google Drive, YouTube, Google Classroom, dan masih banyak lagi. Tujuan lainnya adalah agar anak antusias dalam mengikuti pembelajaran dan mengurangi kejenuhan dalam belajar peserta didik. Anugraha 2020. Kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan yaitu, berdasarkan pemaparan saya, dapat disimpulkan bahwa pandemi virus corona atau COVID-19 ini memberikan dampak yang serius, salah satunya pada bidang pendidikan. Sistem pembelajaran yang dilaksanakan secara daring atau online dari rumah memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kegiatan belajar dan mengajar yang sudah terbiasa bertatap muka langsung menjadi tantangan baru. Baik, sekian materi yang akan saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.